Baik, kita akan melanjutkan di sesi berikutnya, yaitu opening training. Setelah seorang trainer mempersiapkan diri dan dia masuk ke dalam kelas, pada saatnya kita akan memulai yang namanya opening training. Di dalam opening training, ada 6 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, terkait dengan greeting atau penyelarasan. Yang kedua, kita memberikan apresiasi kepada para peserta. Yang ketiga, kita akan melakukan perkenalan diri. Yang keempat, kita setting frame. Yang kelima, elicit trainee state of mind. Dan yang keenam adalah topik endorser. Kita akan bahas satu persatu dari 6 hal ini. Greeting atau penyelarasan. Di dalam greeting atau penyelarasan, ini bertujuan untuk memasukkan para peserta training yang dari luar kelas masuk ke dalam kelas. Bukan hanya fisiknya saja yang masuk, tetapi juga hati dan pikirannya masuk ke dalam kelas. Sehingga di dalam greeting, kita perlu memperhatikan kata-kata yang akan kita pakai. Kata-kata greeting. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apa kabar, dan yang lain sebagainya. Itu kata-kata yang levelnya level sadar atau level yang paling rendah. Ada level yang kedua adalah level yang masuk ke dalam alam bawah sadar mereka dengan patching statement. Ya. Secara umum, kita hanya mengeluarkan kata-kata greeting yang masuk ke dalam level pertama, level sadar saja. Tapi seringkali kita lupa dengan kata-kata greeting yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya peserta training. Ini kita namakan dengan patching statement. Nah, contoh patching statement adalah misalnya seperti ini. Oke, kita semua sudah berada di ruangan ini. Kira-kira ketika seorang trainer mengeluarkan kalimat atau kata-kata tersebut, apa yang ada di benaknya si para peserta? Secara tidak sadar, peserta sedang dihipnotis. Apa yang dihipnotis? Seperti ini. Pada saat kita mengucapkan, oke, kita semua sudah di ruangan ini, kira-kira peserta semua sudah masuk belum? Sudah. Ya. Ketika mulai training, peserta pasti sudah masuk. Tapi kenapa diucapkan lagi? Itu untuk menebalkan, untuk menguatkan bahwa seluruh peserta sudah masuk di dalam kelas. Ditebalkan di situ, atau dikuatkan di situ. Ya. Atau seperti ini. Pada siang hari ini kita akan memulai kelas kita. Sudah tahu semua pada hari ini, hari itu siang atau masih pagi. Nah, tetapi dikuatkan lagi. Sehingga dengan penguatan-penguatan kalimat tersebut diharapkan bisa masuk ke dalam alam atau pikiran bawah sadarnya si peserta training. Atau contoh yang lain, setelah Anda semua makan siang tadi, Anda semua tentunya sudah merasa kenyang dan kita akan masuk ke materi berikutnya. Sambil Anda duduk di kursi, kita akan dengarkan materi berikutnya atau kita akan ikuti materi berikutnya. Itu adalah contoh patching statement. Statement-statement ya, yang bisa masuk ke pikiran bawah sadar peserta training sebagai kalimat pembuka atau greeting untuk memberikan penyelarasan. Sehingga tidak hanya ucapan selamat siang, selamat pagi, atau hello, atau yang lain. Ya. Jadi kalimat yang lebih tinggi tingkatannya. Itu yang pertama, greeting. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada para peserta atau para trainee. Trainee adalah orang yang ingin belajar. Meskipun dia pada saat itu ya, sebagai seorang murid atau student yang ingin belajar dan kita sebagai trainernya, seorang trainer ketika berhadapan pertama kali setelah dia melakukan greeting, dia harus memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para trainee-nya. Tujuannya apa di sini? Membuat trainee atau peserta merasa dihargai.
Kalau dia merasa dihargai di dalam kelas, dia akan memberikan interest yang lebih pada materi-materi yang kita akan berikan. Nah, pada saat kita memberikan apresiasi atau penghargaan itu, kita juga tidak diperbolehkan memberikan apresiasi yang berlebihan, hyperbolis. Tidak diperbolehkan. Apresiasi yang bagus contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Ya. Selamat siang semuanya, setelah mereka menjawab bla 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 bla. Baik, kehadiran Anda di sini adalah sangat bermakna. Karena di tengah-tengah kesibukan Anda, bekerja di bagian Anda masing-masing, Anda sudah menyempatkan waktu untuk belajar pada hari ini. Kehadiran peserta di dalam kelas, kita hargai, sangat bermakna. Memiliki makna yang besar. Kenapa? Di tengah kesibukan mereka, mereka masih mau hadir di dalam kelas, dan mereka interest dengan materi kita. Memberikan penghargaan, memberikan apresiasi kepada seorang peserta atau kepada para peserta. Atau dengan cara yang lain lagi, misalnya seperti ini. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Ya. Di tengah-tengah kesibukan dan tugas Bapak Ibu semua yang sangat padat, Bapak dan Ibu semua hari ini telah hadir tepat waktu untuk mengikuti pelatihan yang akan kita selenggarakan. Nah, itu adalah memberikan apresiasi. Ya. Langkah kedua ini sering dilupakan oleh para trainer. Langkah kedua sering dilupakan oleh para trainer. Jadi, yang pertama tadi greeting atau penyelarasan, dan yang kedua memberikan apresiasi atau penghargaan kepada trainer. Dan ini harus berurutan. Ya, ini harus berurutan. Nah, yang ketiga, ya, setelah kita memberikan kalimat greeting atau penyelarasan, terus yang kedua kita memberikan apresiasi, yang ketiga kita baru masuk yang namanya perkenalan atau introduction. Perkenalan yang paling baik ternyata itu bukan dilakukan oleh si trainernya sendiri. Perkenalan yang paling baik adalah dikenalkan oleh orang lain. Siapa yang memperkenalkan? Pembawa acara. Makanya ini ya, hal yang penting juga, note juga kepada para pembawa acara, ketika Anda mau membuka training, sebuah pelatihan, Anda harus memperkenalkan siapa yang akan menjadi trainernya. Anda harus perkenalkan siapa yang akan menjadi trainernya, kompetensinya dia seperti apa, pengalamannya dia seperti apa, dia siapa, itu diperkenalkan. Ya. Pada saat diperkenalkan oleh seorang pembawa acara, seorang pembawa acara harus mengangkat setinggi mungkin si trainernya. Supaya apa? Peserta itu memberikan interest yang lebih. Jadi perkenalan yang paling baik itu dikenalkan oleh orang lain, ya, bukan kita kenalkan sendiri. Namun, jikalau harus memperkenalkan sendiri, ya, ada beberapa hal yang harus diingat. Ya. Lakukan perkenalan diri kita secara profesional. Jangan terlalu berlebihan. Jangan seperti Anda menuliskan profil Anda, seperti yang profil Anda tulis di medsos. Ya. Jadi perkenalan dilakukan secara profesional. Siapa Anda, kompetensi Anda apa, dan Anda mau memberikan materi tentang apa. Lakukan perkenalan secara profesional. Contohnya seperti ini. Baik, ya. Setelah Anda melakukan greeting, Anda melakukan apresiasi, Anda memperkenalkan diri. Sebelum saya memulai pelatihan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sambil nanti di slide itu terpampang profil Anda jelaskan, tapi Anda tidak perlu melihat slide. Nama Anda siapa? Ya, misalnya nama saya Setiono. Saat ini saya bekerja di Learning and Innovation Center sebagai kepala bagian tersebut. Kompetensi yang saya miliki adalah A, B, C, D, E, dan hari ini saya akan memberikan materi kepada Bapak dan Ibu semua tentang A, B, C, D, E. Ya, lakukan secara profesional. Atau Anda lakukan dengan bercerita. Misalnya seperti ini. Ketika di slide itu
sedang nongol profil kita atau profil Anda, siapa Anda di sana, Anda tidak usah membaca itu. Anda tidak membaca itu. Anda tinggal bercerita, misalnya seperti ini, nama Setiono. Saat ini saya diberikan amanah di perusahaan ini untuk memimpin bagian learning dan inovasi. Tugas kami adalah mendorong kegiatan-kegiatan pelatihan dan juga mendorong kegiatan-kegiatan inovasi di seluruh perusahaan Korindo dan juga TSE Group. Kita bisa bercerita. Kita bisa bercerita. Nah, ketika kita memperkenalkan diri secara profesional, tidak terlalu berlebihan, orang akan lebih mudah interest. Namun, ketika kita memperkenalkan diri secara berlebihan, ya orang juga kadang-kadang nggak suka dengan kondisi-kondisi tersebut. Sehingga karena peserta tidak suka, dia akan hilang interestnya atau perhatiannya. Jadi ini ketika kita harus memperkenalkan diri. Dan perkenalan diri yang lebih tepat ketika kita dikenalkan oleh orang lain ataupun memperkenalkan diri sendiri harus bersifat soft selling. Menjual tetapi dengan gaya yang lunak, bukan yang terlalu ekstrim. Menjual, baik kita menjual kemampuan diri kita atau orang lain yang menjualkan kemampuan kita, dia informasikan ke orang lain, ke para peserta, ya, tetapi dengan cara yang lunak. Cara yang lunak, jangan berlebihan. Ya, kadang-kadang ini peserta, seorang trainer baru dia memulai training, atau dia baru memulai mengajar, dan dia baru lulus sekolah, pengalaman dia baru 2 atau 3 tahun ketika dia mengajar, tiba-tiba yang dia tuliskan pengalaman kerja cukup banyak. Ini itu ternyata apa? Hal-hal tersebut itu ternyata kurang disukai, meskipun menurut kita itu wah, kita lakukan, ya. Jangan profil yang ada di LinkedIn-nya dimasukkan ke situ semua. Kenyataannya belum seperti itu terlalu berlebihan. Jadi perkenalan itu yang bagus itu dilakukan secara soft selling, ya. Soft selling. Ya. Ada kalanya ketika peserta itu cuman sedikit, ya, kita bisa meminta mereka untuk memperkenalkan diri. Setelah kita seorang trainer memperkenalkan diri, ya, peserta diminta untuk melakukan perkenalan diri. Tentunya kalau pesertanya terlalu banyak ya tidak usah. Ya. Kalau misalnya peserta di bawah 10, Anda training yang pesertanya sedikit, mintalah mereka untuk memperkenalkan diri. Ya. Karena dengan kita kenal dengan mereka, ya, kita nanti akan jadi lebih akrab dan ketika nanti materi diberikan itu akan lebih enak diterima. Tapi ketika peserta cukup banyak, misalnya 20 orang, 30 orang, ya itu tidak perlu. Dan mereka memperkenalkan diri pun, kita sulit untuk menghafal nama-nama mereka. Itu nanti akan wasting time. Ya. Nah, itu langkah yang ketiga adalah perkenalan. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, kita akan masuk ke langkah yang keempat adalah setting frame. Setting frame ini ya itu untuk memberikan pemaknaan dari sudut pandang tertentu. Apa? Jadi tujuan Anda berkumpul di sini itu untuk apa? Jadi memaknai dari sudut pandang tertentu. Misalnya seperti ini setting frame. Ketika kita sudah memberikan perkenalan dan itu sudah selesai, jadi kita coba, baik Bapak dan Ibu semua, tujuan Bapak dan Ibu semua berkumpul di sini adalah untuk bersama-sama belajar tentang materi A. Nah, itu kita samakan dulu bahwa tidak ada tujuan yang lain mereka berkumpul di sini selain belajar. Atau bisa juga seperti ini. Suasana training yang baik adalah suasana yang aman, suasana yang tidak dalam tekanan, suasana yang rileks, ya, dimaknai. Ya. Jadi sesuatu yang diinginkan kita sampaikan, ya, kita sampaikan. Memaknai dari sudut pandang tertentu. Ya. Atau juga bisa seperti ini. Selama training ini, kita sepakat ya, handphone, gadget harap dimatikan. Dan kita semua sama-sama fokus. Ini adalah setting frame. Memaknai sesuatu dari sudut pandang tertentu dan disamakan. Ya. Boleh juga Anda sepakati tentang aturan training. Ya, misalnya seperti ini. Baik, kita akan melakukan pelatihan selama kurang lebih setengah hari. Ya. Nanti selama setengah hari ini, kan totalnya 4 jam, nanti di jam
kedua atau jam ketiga, mau masuk ke jam ketiga, setelah selesai jam kedua, kita akan lakukan break time kurang lebih 15 menit. Nah, itu penyamaan. Ya, penyamaan. Jadi, kita setting frame. Ya, kita setting frame di situ. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada hal-hal yang tiba-tiba dilakukan. Misalnya, oke, kita istirahat sekarang. Ya, itu kurang tepat. Tetapi ketika, baik, kita akan belajar selama kurang lebih 4 jam, namun nanti di sesi ya akhir jam kedua, berarti nanti mau masuk jam ketiga, kita akan break time kurang lebih 15 menit. Semua setuju? Nah, setuju. Nah, itu dimaknai, disamakan sudut pandang. Ya, itu pentingnya setting frame untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mendadak. Nah, kita sudah selesaikan ya. Perkenalan, kita sudah selesaikan setting frame. Nah, yang kelima, ini kita mesti tahu. Jadi, pada saat kita mau memulai sebuah pelatihan, kita harus tahu bagaimana cara berpikirnya atau state of mind-nya daripada si trainee ini. Dan kita seorang trainer harus bisa mendapatkannya. Trainee state of mind di situ. Kita perlu tahu, tidak semua peserta training ketika dia masuk ke dalam kelas, dia ready untuk belajar. Karena apa? Kita belajar di dalam perusahaan, bukan di dalam sekolahan. Pembelajaran untuk orang dewasa itu tidak sama dengan pembelajaran untuk anak sekolah. Sehingga apa? Ada kalanya mereka capek, ada kalanya mereka punya masalah, dan yang lain sebagainya. Nah, kita bisa bagi 3 kondisi para peserta sebelum dia masuk ke dalam pelatihan. Yang pertama, peserta yang ready. Ready ini sangat gampang. Ya, orang yang sudah mereka datang ke kelas siap belajar, itu gampang sekali kita men-treatment. Tetapi ketika ketemu dengan orang yang kedua, overload. Orang yang sudah merasa pintar. Orang yang sudah nggak mau menerima materi. Ya. Bagaimana orang-orang yang seperti itu kita bisa mengendalikan? Ya. Nggak sama. Ini nggak bisa disamakan dengan orang yang ready tadi. Ya. Ada juga kondisi yang orang itu freeze. Freeze itu sifatnya wait and see. Dia nunggu dan melihat. Disuruh tanya nggak tanya, didiemin, diem aja. Jadi 3 kondisi, overload, freeze, dan ready. Ketiga-tiganya harus bisa dikelola. Ketiga-tiganya harus bisa dikelola. Sehingga bagaimana cara kita membangun state of mind-nya mereka, ini penting. Nah, yang pertama, langkah pertama, kita harus bisa membuat kondisi pelatihan kita itu fun state. Fun state. Kondisi yang santai dan kondisi yang menyenangkan. Bagaimana pelatihan ini bisa kita bawakan dengan cara yang rileks, santai, tidak terlalu serius, dan menyenangkan buat mereka. Karena pada dasarnya ketika orang itu diajak hal yang rileks, yang senang, itu mereka akan lebih tertarik. Orang yang tadinya mungkin overload, nggak suka dengan belajar, itu nanti akan mau belajar. Terus yang kedua, participative state. Bagaimana membuat mereka lebih berpartisipasi ketika belajar. Nah, di dalam kita memperoleh trainee state of mind ini, bagaimana kita membuat mereka berpartisipasi? Tentunya dengan banyak melemparkan cerita-cerita dan banyak melemparkan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka bisa interaksi dengan kita. Ya, bisa interaksi. Mengajak partisipatif orang yang overload, itu nggak gampang. Bagaimana orang yang overload ini kita ajak partisipatif? Susah. Bagaimana cara mengajak mereka? Ya. Orang yang overload itu pada dasarnya orang itu pintar, tapi dia tidak mau belajar. Cara mengajak mereka yang overload itu bisa kita pakai dengan cara seperti ini. Misalnya, kita lempar pertanyaan. Atau kita lempar orang yang akan bertanya. Karena ini baru dimulai, kita harus lempar pertanyaan. Dan ketika tidak ada orang yang menjawab, kita bisa tunjuk orang yang overload tadi untuk membantu menjawab. Dan ketika mereka sudah menjawab, kita berikan pujian. Pada dasarnya orang yang overload itu hanya haus itu. Dia pengen dipuji, pengen diakui bahwa dia lebih pintar
trainernya. Dan seorang trainer harus bisa memaklumi kondisi-kondisi tersebut. Jadi mengajak mereka seluruhnya berpartisipasi. Terus kondisi berikutnya adalah reseptif. Orang bisa menerima. Receptive state itu orang peserta training bisa menerima apa-apa yang diberikan oleh si trainer. Jadi membuat mereka bisa menerima. Makanya ketika memulai sebuah pelatihan, itu jangan langsung digas. Jangan langsung masuk ke materi-materi yang serius. Ada kalanya kita mesti bisa lebih rileks dan lebih santai dan dibuat yang lebih menyenangkan. Mungkin bisa kita susupi dengan cerita yang lucu atau games pada saat kita memulai pelatihan. Dan yang keempat adalah membangun interest atau perhatian, supaya mereka memperhatikan. Banyak cara ketika kita melakukan sebuah training, bagaimana bisa membuat mereka perhatiannya itu hanya untuk materi yang ada di dalam kelas saja. Itu nanti akan masuk ke dalam di materi-materi intinya. Dan bagaimana mendapatkan trainer state of mind ini? Trainee state of mind ini menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika nanti mereka overload dan freeze, kita diamkan, kita sudah capek-capek memberikan materi, orang tidak mau mendengarkan. Nah, itu bahaya. Sehingga kita harus bisa mendapatkan trainee state of mind ini. Bisa juga kita bisa bercerita, ada metafora, kita cerita, atau pertanyaan, atau selling the benefit, atau penghargaan. Banyak cara bagaimana mendapatkan trainee state of mind yang tadi beberapa sudah kita sampaikan. Dan yang terakhir, setelah kita mendapatkan trainee state of mind, kita mencoba masuk ke dalam topik utama. Topik endorser, langkah yang keenam adalah topik endorser. Topik endorser adalah bagian di mana kita akan masuk kepada topik yang akan kita bahas. Lalu bagaimana cara mengantarkan kita masuk ke dalam topik itu secara elegan? Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa lakukan dengan memberi contoh kasus. Misalnya seperti ini. Anda akan memberikan materi tentang produktivitas. Setelah Anda memperhatikan trainee state of mind tadi selesai, Anda lakukan perkenalan di depannya, kita akan coba masuk ke dalam topik atau topik endorser. Kita mulai dengan contoh kasus. Beberapa hari yang lalu, kita ketahui bersama di bagian line A, ada masalah terkait dengan produktivitas. Masalah yang didapatkan di sana sebetulnya masalah yang sepele. Namun, karena masalah itu tidak langsung ditanggulangi, sehingga dampaknya cukup besar. Dan kita ketahui bersama, produktivitas 2 hari ini, dan hari kemarin dan hari ini, kita kurang bagus. Itu memberikan contoh kasus. Memberikan contoh kasus. Bisa kita lakukan. Setelah kita kasih contoh kasus, baru kita masuk. Sehingga pada hari ini kita akan coba berikan materi kepada Anda semua, atau kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menaikkan produktivitas di line A. Itu contoh kasus dimasukkan ke dalam topik. Atau juga dengan memulai dengan kisah. Kisah. Ini biasanya training-training yang bersifat memotivasi. Misalnya kita mau memberikan training untuk memotivasi karyawan supaya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kita mulai dengan kisah. Kisah. Misalnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan trainee state of mind, kita akan masuk ke dalam topik. Kita mulai dengan kisah. Bapak dan Ibu semua, perusahaan ini dibangun dengan kerja keras kita semua. Namun di tengah-tengah kondisi sekarang, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Kita bisa tahu, kondisi sekarang mungkin produktivitas rendah, kita juga susah untuk mendapatkan material, sehingga kita harus bersama-sama membantu perusahaan ini
untuk bangkit dari masalah tersebut. Perusahaan meminta seluruh karyawannya untuk memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah kedisiplinan, perbaikan tentang kedisiplinan. Nah, itu dimulai. Atau banyak cara, bisa dengan kisah, bisa dengan mengajukan pertanyaan yang problematik, atau juga dengan kuis atau pertanyaan. Ya. Banyak cara bagaimana kita mengantarkan masuk ke dalam topik itu secara elegan. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari bersama, ya, yang perlu kita pahami bersama. Ya. Jadi kita perlu ingat pada sesi opening ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi apa? Greeting. Yang kedua adalah apresiasi peserta. Yang ketiga adalah perkenalan. Yang keempat adalah setting frame. Yang kelima, ya, kita memperoleh trainee state of mind. Dan yang keenam adalah bagaimana kita mengantarkan topik, kita masuk ke dalam topik secara elegan atau topik endorser. Itulah bagian daripada opening. Kita akan lanjut di sesi berikutnya.